Berbicara mengenai masuknya beragam etnik atau bangsa ke Kota Padang umumnya dan Pasar khususnya, itu memang tidak bisa dilepaskan dari posisi dan kedudukan Padang sebagai kota administratif pertama, kemudian Kota Padang sebagai kota bandar atau kota perdagangan. Kita memang tidak bisa mengingkari bahwa sesungguhnya Padang itu pada awalnya dibentuk sebagai pusat pemerintahan oleh VOC dan juga sekaligus sebagai pusat kegiatan perdagangan VOC. Sehubungan dengan itu, penduduk Kota Padang ya di samping orang Belanda itu adalah kelompok-kelompok etnik dan bangsa yang terlibat dalam aktivitas perdagangan. Kalau kita bicara secara umum, jelas dua suku bangsa yang paling awal hadir dan mewarnai pertumbuhan Kota Padang adalah orang Melayu, khususnya Minang, dan kedua adalah orang Cina atau Tionghoa. Kalau kita bicara Padang tempo dulu, kedatangan orang Minang ke Kota Padang itu seiring dengan pertumbuhan Kota Padang itu sendiri. Padang tempo dulu maksud saya, yang berada di kawasan Muara. Dan ini tanda tanda kutip adalah permukiman baru dari orang Minang di daerah pesisir barat Sumatera atau di pantai barat Sumatera atau di rantau pesisir. Karena apa? Ya, orang-orang Minang yang datang ke daerah Padang sebelumnya itu bukan menjadikan Muara sebagai tujuan utama mereka. Jadi mereka turun ke Padang, terutama dari daerah Solo atau tanah datar, itu sebetulnya pada awal-awalnya mereka hanya datang dan turun serta menetap di daerah-daerah pinggiran bukit di pinggiran Kota Padang yang sekarang. Sedangkan kedatangan orang Minang ke Kota Padang yang notabene itu berada di kawasan Muaro yang dianggap sebagai Padang lama, itu hampir bersamaan dengan munculnya Kota Padang. Dan mereka yang datang ke sana itu terpanggil dan terinspirasi oleh bertumbuhnya Padang sebagai kota administratif dan Padang sebagai kota bandar. Kota yang menjalani aktivitas perdagangan dan perniagaan yang dikembangkan oleh VOC. Jadi Kota Padang itu dikunjungi dan datang oleh orang Minang yang notabene pada awal-awalnya itu adalah para saudagar. Di samping orang Minang ada orang Cina atau Tionghoa yang saya katakan tadi. Dan orang Tionghoa ini beda dengan orang Minang, itu datang ke Padang umumnya dibawa dan diundang oleh VOC. Ketika VOC membangun Padang dan mendirikan Padang sebagai pusat administratif mereka, orang-orang Tionghoa Cina ini itu diundang oleh VOC untuk datang ke Padang dan bermukim di Padang serta beraktivitas di Padang, meramaikan Padang yang dijadikan sebagai pusat niaganya. Lama setelah itu, terutama sejak abad ke-18, di samping orang Padang dan orang Minang dan orang Cina atau Tionghoa tadi, bertambah pula pemukim-pemukim lain dari orang India masuk ke daerah ini, kemudian orang-orang dari suku Bugis. Orang pasti di samping itu orang Aceh. Ya, sebelumnya saya lupa. Itu pasti orang Aceh yang telah lama juga bermukim di daerah kita ini. 1830-an dan 1840-an ya, di Pasar Gadang ini juga hadir saudagar-saudagar dari orang India. Dan saya menenggarai ya, orang-orang India yang hadir dan bermukim di Pasar Gadang ini itu adalah bagian dari tentara India yang sebelumnya mereka adalah tentara-tentara Inggris yang ditinggalkan ketika Inggris hengkang dari pantai barat Sumatera. Jadi bukan mereka yang datang langsung dari India yang bermukim di Pasar Gadang ini. Dan mereka pula lah yang akhirnya mengembangkan permukiman orang India di Pasar Gadang, kemudian juga menjadi saudagar-saudagar. Dan kiprah mereka sebagai saudagar itu telah mulai muncul sesungguhnya 1840-an ya, tapi mulai tercatat sebagai saudagar yang relatif besar tahun 1860-an dan 70-an. Tinggalan sejarah yang paling berkesan itu adalah penamaan-penamaan daerah. Ada daerah yang dinamakan dengan Kampung Cina. Itu adalah peninggalan permukiman suku bangsa dan bangsa Cina atau Tionghoa dahulunya. Kampung Nias, Kampung Jawa, itu adalah warisan atau peninggalan
dari kelompok-kelompok etnik yang pernah ada di Kota Padang dahulunya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita juga bisa mengatakan bahwa peninggalan-peninggalan yang diwariskan oleh berbagai etnik yang pernah ada di Kota Padang dahulunya, itu juga bisa kita lihat dari apa yang kita saksikan sekarang, itu bangunan-bangunan bersejarah. Ya, bangunan-bangunan bersejarah. Apa bangunan yang bersejarah yang paling utuh dan paling lama bertahan itu adalah bangunan-bangunan yang berhubungan dengan rumah peribadatan. Itu yang paling terpelihara, yang paling nampak itu tentang adanya gereja di Kota Padang. Itu adalah warisan dan peninggalan sejarah dari orang-orang Eropa atau orang Belanda yang pernah ada di Padang. Kelenteng Cina, dan yang tidak kalah pentingnya itu saja masjid. Dan ada sejumlah masjid yang ada di Kota Padang, itu adalah peninggalan dari kelompok-kelompok ini yang pernah ada sebelumnya di Kota Padang atau di Pasagadang. Apa di antaranya? Ya Masjid Raya Gantiang atau Masjid Mamadan yang pernah ada di Pasagadang sekarang. Jadi itulah bukti-buktinya. Pasagadang kalau kita lihat dalam tata letak Kota Padang, itu terletak paling hulu dari kawasan Padang Lama. Jadi kalau kita bayangkan Padang Lama itu adalah Muaro yang sekarang ini yang dulu adalah jadi pelabuhan dan kota bandar daerah pusat perkotaan dulu, bahwa Pasagadang itu adalah daerah yang terletak paling mudik, paling luar dari Muaro. Jadi paling hulu dari Muaro. Jadi penempatan Pasagadang di daerah yang paling hulu dari Muaro, paling pinggir dari kawasan Padang Lama, itu sebetulnya adalah potret dari proses kedatangan orang Minang ke Kota Padang. Karena orang Minang yang datang ke Kota Padang itu adalah orang-orang yang datang dari daerah Dare, ya kan, dari daerah Solok dan lain sebagainya. Tentu daerah yang pertama yang paling dekat bagi mereka yang memungkinkan bagi mereka untuk tinggal adalah daerah yang paling pertama mereka datangi dan mereka dapati, yaitu daerah yang paling hulu dari kawasan Muaro tadi. Pasagadang itu terletak di paling hulu atau di daerah pinggiran dari Kota Padang, itu sekaligus merepresentasikan politik kolonial yang rasis. Seperti kita ketahui, baik VOC ataupun Hindia Belanda itu kan membagi permukiman warga kotanya secara terpisah-pisah. Yang orang Belanda itu berada di pusat kota. Nah, jadi kalau di Muaro, yang paling pusat dari Muaro itu adalah orang Belanda tinggal di sana. Di sanalah loji dahulu. Di sanalah kantor residen dan kantor gubernur dahulunya. Dan di barisan yang keduanya itu adalah orang-orang Timur Asing. Ada orang Cina, ada orang Keling. Dan bagian berikutnya itu adalah Kampung Nias, Kampung Jawa. Dan paling luarnya itu adalah orang Awak. Pertama, Pasagadang itu sesuai dengan namanya adalah pasar. Jadi aktivitas utama di sana itu adalah aktivitas perdagangan. Dan kita ketahui sejak zaman abad ke-18 terutama yang kita ketahui Pasagadang itu adalah konsentrasi para pedagang-pedagang hebat dan pedagang-pedagang besar orang Minang. Karena pusat aktivitas perdagangan, Pasagadang itu juga adalah pusat pertemuan antar etnik, pertemuan antar kelompok masyarakat. Jadi orang Minang, saudara-saudara Minang itu di sana di Pasagadang itu bertemu dengan pedagang-pedagang dari kelompok lain. Saya katakan tadi dari orang India, orang Cina juga berapa kali datang, pasti datang ke sana. Yang tidak kalah pentingnya, Pasagadang itu adalah juga tempat datangnya para pedagang yang datang dari daerah-daerah lain di pantai barat Sumatera, terutama pedagang-pedagang Bumi Putra. Pasagadang adalah juga pusat dari kegiatan agama juga sebetulnya. Kita kenal di sana ada Masjid Muhammadan, Masjid Batipuh umpamanya di sana. Jadi di sana juga adalah pusat kegiatan agama. Sejak Pasagadang khususnya dan Padang dibangun, komoditas rempah yang paling mewarnai aktivitas dagang di Padang atau di Pasagadang itu pertama kali itu adalah lada. Jadi Padang itu dibangunkan atau menjadi pusat pemerintahan dan dagang itu kan pada abad ke-17. Dan abad ke-17 tersebut lada adalah komoditas perdagangan yang paling utama. Dan salah satu alasan kedatangan orang Belanda ke pantai barat Sumatera dan mendepak Aceh itu adalah dalam rangka memenangkan hegemoni perdagangan lada tadi. Dan memang setelah Aceh tersingkir dan Belanda mampu menyingkirkan Aceh, itu Padang diikhtiarkan oleh Belanda itu menjadi pusat perdagangan lada, di mana daerah-daerah yang ada di pantai barat Sumatera yang menjadi kekuasaan Belanda atau kekuasaan VOC itu diwajibkan mengirim ladanya ke Padang. Terakhir pada 1914 atau 1915 laporan Kadin Padang itu kita ketahui bahwa pemegang utama perdagangan pala dan cengkeh di Kota Padang itu memang orang-orang Minang yang terkonsentrasi di Pasagadang. Jadi Pasagadang itu dalam kaitannya dengan rempah, pertama menjadi pusat perdagangan lada, kemudian menjadi pusat perdagangan pala dan cengkeh.
pembangunan Masjid Muhammadan itu memang berhubungan erat dengan keberadaan orang-orang India di sana. Walaupun ini bisa diperdebatkan ya, karena saya mengatakan bahwa para pembangun dan tokoh-tokoh Masjid Muhammadan dan juga tokoh-tokoh pedagang India yang ada di Pasar Kadang itu adalah mantan dari tentara India, mantan tentara Inggris ya, orang-orang India mantan tentara Inggris. Jadi pembangunan masjid tadi ada hubungannya dengan mantan tentara Inggris yang orang-orang India tadi. Kemudian mereka lah yang meramaikan. Itu pendapat dari saya dari berbagai sumber yang saya dapat ya, yang dari sumber yang saya baca yang mungkin saja berbeda dari apa yang berkembang di tengah masyarakat saat sekarang. Ya, namanya masjid tentu saja aktivitas yang berhubungan dengan peribadatan adalah yang pertama. Jadi penyelenggaraan sholat 5 waktu itu menjadi kegiatan utama dari Masjid Muhammadan. Itu yang pertama yang kita lihat. Kemudian yang kedua, Masjid Muhammadan khususnya dan Kota Padang pada umumnya itu relatif tidak tersentuh oleh gerakan pembaharuan Islam. Karena gerakan pembaharuan Islam itu lebih banyak berhubungan dengan orang-orang Minang. Di Masjid Muhammadan itu relatif tidak terkena gerakan pembaharuan Islam, sehingga aktivitas dan ritual keagamaan mereka di sana itu boleh kita katakan sebagai aktivitas ritual dan ritual peribadatan kaum tua. Kaum tua, saya katakan kaum tua, karena apa? Tidak masuknya paham-paham pembaharuan Islam yang pernah terjadi di Minangkabau atau di Padang pada awal abad ke-19 atau pada awal abad 20. Sehingga sampai sekarang ya, aktivitas atau ritual-ritual keagamaan yang ada di Masjid Muhammadan itu cenderung menampilkan aktivitas peribadatan kaum tua. Dan yang menarik, salah satu yang paling menarik dan itu menjadi ciri khas dari Masjid Muhammadan pula adalah seperti sholat tarawih yang 20 rakaat ditambah dengan 3 witir. Padahal di sebagian besar masjid di Padang, terutama sampai awal abad 20 sampai tahun 50-70-an itu umumnya mengikuti paham baharu. Jadi bukan 23. Kemudian yang tidak kalah penting dan menariknya lagi, ritual dan peribadatan di Masjid Muhammadan pada bulan Ramadan itu sekali lagi saya mengatakan cenderung mengadopsi dan mempraktikkan apa yang dijalankan oleh kaum tua. Umpamanya satu malam pada bulan Ramadan tersebut itu sholat tarawihnya menghabiskan 1 juz Al-Quran.